Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sadaqallahul azim. Para ibu, para bapak, kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6 perkara. Ya. Rasulullah menyebutkan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu ialah percaya kepada Allah, percaya pada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, dan percaya kepada rasul-rasulnya, dan percaya kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Baiklah para ibu, pagi ini saya ingin memfokuskan pembicaraan tentang iman kepada rasul. Kita tahu bahwa orang yang menerima wahyu itu disebut nabi. Berapa banyaknya? Sementara riwayat menyebutkan banyaknya nabi itu 124.000. Nah, di antara sekian banyaknya itu ada yang diperintah untuk menyampaikan pada umatnya, yang diistilahkan dengan rasul. Jadi kalau rasul mesti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nah, para rasul yang sebanyak 25 orang itu, yang paling akhir sebagai penutup para nabi ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku jadi nabi akhir zaman, ya sekarang kan bermunculan model-model seperti itu. Ini tidak bisa dipercaya. Baiklah, kita kembali kepada kerasulan Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengimani beliau? Pertama, yang paling penting, yakinilah bahwa beliau dapat wahyu. Itu yang pertama. Sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Demi bintang yang terbenam, sahabatmu yaitu Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan melainkan wahyu adanya.
Jadi berdasar ayat ini dapat dipaham bahwa Rasulullah benar-benar menerima wahyu. Apa yang disampaikan kepada kita itu bukan dasarnya nafsu, tapi wahyu dari Allah. Nah ini yakin nih yang pertama. Kemudian kita sebagai umat beliau, sebagai orang yang iman kepada beliau, hendaknya kita memberikan penghormatan. Caranya bagaimana? Yaitu ucapkanlah sholawat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 disebutkan, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Yang dimaksud Allah bersolawat itu gimana? Yaitu Allah memberikan rahmat kepada beliau. Sedangkan malaikat bersolawat apa artinya? Bahwa malaikat itu mendoakan semoga beliau dapat rahmat. Kemudian kita sebagai orang beriman juga dianjurkan, diperintah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah sholawat sebagai salam penghormatan kepadanya. Jadi para ibu, para bapak, umat Islam golongan apapun senantiasa bersolawat. Jadi kalau ada tuduhan ada segolongan umat yang tidak mau bersolawat, itu tuduhan palsu. Ya, sementara ini kan ada orang yang dengan celoteh mengatakan Muhammadiyah aku tidak gelem maca solawat. Itu tuduhan yang tidak benar. Nah kalau kita tidak mau baca sholawat itu kalau sholat gimana? Kita akan tahu bahwa membaca sholawat di dalam sholat itu rukun. Artinya kalau kita tidak baca sholawat ya sholat kita tidak sah, kan gitu ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak mau membaca sholawat. Cuma gini, ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat tanya kepada beliau, ya Rasulullah, saya ini diperintah baca sholawat. Nah gimana bacaan sholawat itu? Lantas Nabi menyebutkan, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Inilah sholawat yang resmi dari Rasulullah. Ya, kalimat panjangnya seperti itu. Kalau ingin pendek ya cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Ini kita sepakati, kita baca di dalam sholat. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, adapun yang bertebaran di masyarakat banyak ragam, itu hanyalah karangan manusia sendiri. Ada namanya sholawat badar, ya, ada sholawat munjiat, ada sholawat sholawat Jibril, ya. Banyak sholawat-sholawat itu. Lah inilah yang perlu hati-hati. Muhammadiyah tidak gegabah mengucap sholawat, tapi pilih-pilih. Kalau ada sholawat-sholawat yang kebablasan itu dalam arti memuja sanjung kepada Nabi di luar batas. Nah itulah kita tidak mau. Jadi bukan berarti tidak mau baca sholawat, cuma kita pilih-pilih
Mana yang baik kita pakai, yang karangan manusia, yang kebablasan tidak usah dipakai. Itu maknanya. Baiklah, kita lanjut. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ada tuntutan agar patuh kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ini mutlak. Jadi kita kalau ngaku cinta kepada Allah, iman kepada Allah, konsekuensinya harus ngikuti Rasulullah. Ya, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para bapak, bagaimana cara kita taat pada Allah dan Rasulnya? Kita pegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis. Dua ini dwi tunggal, jangan dipisah. Ada sementara golongan di Jakarta itu konon ada namanya ingkarus sunnah. Ya, jadi ada golongan yang menamakan diri ingkarus sunnah. Artinya tidak mau sunnah. Ya, alasannya sunnah al-hadis itu kan dari Rasulullah. Rasulullah itu kan manusia biasa. Siapa tahu barangkali keliru. Nggak mau hadis, hanya Quran tok. Mau koyok-koyok ya apik ngono ya. Nah sekarang bagaimana mungkin kita melaksanakan Quran tapi nggak mau hadis? Itu ya opo? Padahal kita tahu dalam Quran itu hanya mujmal, garis besarnya saja. Pelaksanaannya bagaimana? Al-Hadis yang menjelaskan. Contoh ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ya apa caranya? Tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasnya itu Al-Hadis. Nah, jadi mutlak kalau kita ngaku cinta kepada Allah, otomatis kita harus ngikuti ajaran Rasulullah. Di lain ayat surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terima. Dan apa yang dilarang bagimu, tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah inilah konsekuensinya kita patuh kepada Rasulullah. Ngikuti ajarannya, pengertiannya adalah ngikuti apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarang. Wis ngono wae. Ya. Nah, caranya yaitu tadi kita lihat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Kemudian yang terakhir, kita hendaknya menteladani Rasulullah. Napa menteladani? Mencontoh. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari akhir dan banyak berzikir. Nah, kita yang mengaku sebagai orang yang mengharap rahmat, selalu berzikir pada Allah, ini hendaknya mencontoh teladani beliau.
Yang jadi pertanyaan, apa nih Pak yang dicontoh? Nah, perlu ada penjelasan. Pertama, yang harus dicontoh itu urusan ibadah. Puasa, ya, sholat, ya, ibadah maksud saya. Itu persis Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan gitu ya. Sholatlah kamu bagaimana aku sholat. Jadi harus persis Rasulullah. Jangan neko-neko ditambah-tambahi. Ya. Zaman sekarang anak-anak muda itu kan aneh-aneh. Ya. Kadang-kadang itu tangannya itu di atas pangkon ya. Nek salam ada yang assalamualaikum. Assalam. Lho sing ngongkon ngono lho sapa? Nambah-nambahi. Ini ndak boleh, ya. Kalau nambah-nambahi urusan ibadah itu bisa dikatakan bid'ah. Lain waktu kita bahas apa yang dimaksud bid'ah. Ya, jadi urusan ibadah persis harus nyontoh Nabi. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Kemudian yang kedua, anjuran untuk dicontoh. Napa niku? Yaitu akhlak beliau. Bagaimana beliau kalau bergaul dengan istrinya, bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana terhadap anak-anak, bagaimana, ya pokoknya masalah-masalah akhlak dianjurkan nyontoh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Katakan tidak bisa persis 100%, yo 80%. Pokoknya ada upaya untuk nyontoh. Kadang-kadang kita itu tidak mau. Iya nabi lah, aku duduk nabi udah iso rek kayak ngono lah. Kita dianjurkan nyontoh. Upayakan. Nah, kemudian lagi boleh dicontoh. Tidak harus. Napa niku? Yaitu yang sifatnya keduniaan. Misalnya Rasulullah itu senang pakai jubah. Apa kita harus? Tidak harus. Ya, Rasulullah itu pakai serban. Apa kita harus? Tidak harus. Itu urusan keduniaan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu ketimbang aku urusan dunia. Ya sakarepmu lah ngoten nah. Jadi urusan dunia tidak harus nyontoh. Ya, selama tidak bertentangan. Misalnya urusan pakaian, ya sembarang pakaian opo, asal nutup aurat lah ngoten nah. Nah ini. Kemudian ada lagi yang khusus untuk Rasulullah. Malah kita tidak boleh nyontoh. Loh, apa Pak kok aneh? Misal puasa wisol, jenengan pirsa nggih. Puasa wisol itu puasa nyambung. Sedino dak buka langsung 2 dino. Dak buka langsung 3 dino. Rasulullah sering melakukan seperti itu. Nah, ada sahabat nyontoh, dimarahi. Kau nalo apa kok dadi melu-melu wisol? Dan jenengan lak njeneng nglampahi. Iyalah aku sejir, aku iki mendapat kekuatan ganda. Sejir, kamu jangan ikuti saya. Jadi ada sementara yang tidak boleh kita contoh. Khusus perilaku beliau. Contoh lagi misalnya poligami. Ya, kita sebagai umatnya hanya dibatasi 4. Jangan lantas nyontoh Nabi 9, tidak boleh. Itu khusus Rasulullah. Nah inilah ya. Jadi kesimpulannya kita sebagai orang yang beriman kepada Rasul itu hendaknya satu, yakini bahwa beliau itu dapat wahyu. 2, kita harus mengucap sholawat.
3, kita harus mengikuti ajarannya. Dalam arti melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang terakhir adalah mencontoh teladani sifat-sifatnya, perilakunya. Ya, para ibu, para bapak, ketika Rasulullah wafat, itu ada orang yang tidak percaya. Ya karena saking cintanya kepada beliau. Siapa itu? Umar Khattab. Setiap ada orang memberitakan bahwa Rasulullah wafat, langsung ditempelin. Ya, Umar kiau belum dikandang kok nempelin. Akhirnya disadarkan oleh Abu Bakar. Disadarkan dengan membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, apakah kamu berbalik? Berbalik itu artinya murtad. Barang siapa yang berbalik, maka dia tidak dapat mendatangkan madorot kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ayat ini dibaca oleh Abu Bakar, baru umat itu sadar. Ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad itu ya seperti rasul-rasul yang lain. Dulu sudah ada rasul-rasul yang lain. Kalau rasul yang lain itu meninggal, ya Muhammad ya meninggal. Begitulah maksudnya. Masa sekarang Rasulullah sudah wafat, terus ya apa? Kau nabi murtad dah, murtad dah. Loh, gitulah gampangnya. Ya, murtadmu tidak membuat mador sedikit pun kepada Allah. Kau kepengen murtad, murtad. Ketika ayat ini dibaca, Umar Khattab ngelukro langsung ambil. Abu Bakar, maaf Abu Bakar, saya baru sadar kalau ada ayat seperti itu. Nah, ini menunjukkan saking cintanya Umar kepada beliau ya, sampai tidak percaya kalau Rasul itu wafat. Ya. Kemudian ada keterangan lain bahwa Rasulullah itu terhadap anak buahnya itu sangat santun. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 dikatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Andai kata kamu bersikap keras, berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkan ampun bagi mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka pada orang yang bertawakal. Jadi ayat ini menyebutkan Rasulullah itu sangat santun kepada anak buahnya. Kalau anak buahnya salah ya dimaafkan, didoakan. Kalau ada masalah-masalah yang sifatnya keduniaan, sahabatnya diajak musyawarah. Itulah pribadi Rasul. Jadi tidak lantas mentang-mentang aku ki nabi rek kon weropos nurut mari, ndak gitu. Kalau urusan keduniaan, beliau ngadakan rapat. Malah pernah beliau itu diprotes. Ketika beliau menempatkan pasukan di satu tempat, ada yang protes. Ya Rasulullah,
penempatan ini menurut jenengan piyambak apa perintah dari Allah? Kalau ini kehendak jenengan sendiri, maaf saya protes. Di sini ini nggak ada air, tempatnya rendah. Kalau ada musuh datang, kita terlihat. Kalau menurut saya yang baik itu di sana, di atas gunung sana, musuh tidak terlihat. Dan di sana banyak air. Nabi tersenyum, bagus pemikiran, kon sing bener, aku salah. Loh coba. Ini mari kita contoh, Bu. Ya, kita sebagai pemimpin jangan mentang-mentang merasa paling benar. Rasulullah itu selalu ngajak musyawarah dengan anak buahnya. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa kelahiran beliau itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Napa rahmat nih? Sebagai penyelamat. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu menyelamatkan dunia. Ya, manusia yang semula diinjak-injak. Mereka yang lemah, tidak bisa apa-apa. Nah, oleh Islam dijunjung derajatnya. Bahwa manusia itu derajatnya sama, tidak ada perbedaan. Nah, jangankan manusia, sampai hewan itu loh. Ya, diberikan ayoman oleh Islam. Kalau nyembelih harus santun, harus pakai senjata yang tajam. Kan gitu ya aturan Islam. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kelahiran Rasulullah itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini monggo kita contoh. Kita sebagai umat beliau itu ya jadilah rahmat bagi seluruh alam, penyelamat. Jangan jadi orang yang dolim. Ngaten nggih. Nah, kemudian ditegaskan pula di sini surat Fussilat ayat 6, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwasanya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu. Cuma bedanya nopo? Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah itu segi kemanusiaannya ya sama dengan kita. Yo mangan, yo turu, yo kawin, yo anak ya. Cuma bedanya beliau dapat wahyu. Kemudian beliau itu selalu membantu ya apa kebutuhannya keluarga. Jangan disangka bahwa Rasulullah itu tidak pernah keluar dari masjid, dino-dino wiridan. Tidak. Urusan keduniaan beliau juga ngikuti. Beliau selalu membantu kebutuhan istrinya. Kana fi mihnati ahlihi wa idza hadaratus shalah kharaja ila shalah. Beliau mengerjakan setiap pekerjaan istrinya. Jadi nopo mawon nggih kora-kora, nggih ngepel, nggih nopo lah, selalu ngikuti, ngrewangi. Namun kalau sudah datang waktunya sholat, beliau keluar ke masjid untuk sholat. Nah ini ya, jadi kita perlu mencontoh beliau seperti ini ya. Kita hendaknya peduli terhadap kepentingan keluarga. Kemudian yang terakhir, Rasulullah itu memang amat santun. Ya, wajahnya selalu semrengah, senyum. Nah, di sini disebutkan ma ra'aitu aksara tabassuman min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Haris mengatakan, tidak pernah saya melihat orang yang lebih banyak tersenyum melebihi Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah niku sume, jadi wong Gresik nggih, sume, dak mecungi, mecucu nyaprut dak tahu. Nah, Rasulullah itu santun, baik sama orang, ya.
Beliau itu kalau bersamaan orang misalnya waktu pengajian atau apa banyak orang, itu kalau ngajak ngomong, itu udah rekene tau. Mari ngajak ngomong sing ketengen, mari ngono sing kiwa. Supaya ndak tersinggung, ya. Kita kan ndak kadang-kadang sing iki akrab, sing iki tok sing jauh, sing iki ndak direken. Lah Nabi ndak gitu. Selalu das pundi, saya nggih, das pundi lujeng dalah. Keramahan ini perlu kita contoh para ibu. Demikianlah para ibu para bapak, sekilas apa yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara iman kepada Rasul dan bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.